Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala ma nawayna wa ala ma nawa salafuna salih. Biniyatul qabul wal wusul wa husuli tamami kulli sunnah ma'mul wa salahi syan. Zahiran wa batinan. Fiddini wa dunya wal akhirah dafi'atan li kulli syarrin jadibatan li kulli khairin lana wa li walidina wa li awladina wa li ahbabina wa masyayikhina wa talamidina fiddin. مع اللطف والعافية وعلانية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام بلا محنة ولا امتحان بجاه سيد ولد عدنان جامعة لكل نية صالحة وزيادة ومحبة في شرف الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نستودعك جميع ما حفظناه وما نحفظه من العلوم والمعارف حتى ترده علينا في وقت احتياج إليه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره وخصوصيته في الدارين آمين. Para jamaah hafizakumullahu jami'an, malam ini kita akan sama-sama mengaji tentang sebuah kitab yang berjudul Wasiyatul Mustafa. Kitab ini adalah kitab tentang rangkuman wasiat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Dalam hal ini sebelumnya saya minta maaf, mengadakan kajian seperti ini bukan berarti saya orang alim. Di sini sama-sama dulu ingin mengaji, mencari ilmu, karena sebagaimana sabda baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menuntut ilmu adalah suatu kewajiban bagi orang muslim. Bahkan menuntut ilmu tidak ada batasnya, minal mahdi ilal lahdi. Kita menuntut ilmu sejak dari alam buaya sampai ke liang lahat. Dan kebetulan ketika kajian ini direkomendasi oleh ketua takmir,
Sehingga Al-Fakir juga meminta izin atau meminta restu kepada beliau pengasuh pondok pesantren Sukorejo, Kiai Haji Raden Ahmad Azaim Ibrahimi, dan alhamdulillah beliau merestui. Cuma dengan niatan kita sama-sama berjuang mensyiarkan apa yang telah diwariskan oleh para muassis pendiri Nahdlatul Ulama. Kita sama-sama mengikat rasa, mengikat silaturahim terhadap para muassis Nahdlatul Ulama, sehingga dengan harapan kita semua mendapatkan aliran barokah dari beliau-beliau, dan kita sama-sama diakui santri-santri beliau, sehingga kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala ada harapan kita masuk surga bersama rombongan beliau. Sebagaimana firman Allah taala, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Karena orang-orang yang memiliki ikatan ruhani terhadap sambungan kepada guru-guru, kelak di hadapan Allah akan masuk surganya Allah secara berkelompok. Dengan rombongannya siapa? Orang-orang tersebut masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga kita semua diakui oleh beliau sebagai santri-santri beliau. Untuk menyingkat waktu, mari kita mulai pembacaan kitab ini. Dan sebelum itu saya kasih tambahan bahwa kitab ini dirangkum oleh seorang ulama yang luar biasa kealimannya. Ulama itu bernama Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, yang sudah masyhur dalam kapasitas keilmuan, bahkan kewariannya, waroknya, kezuhudannya, bahkan di bidang fan-fan keilmuan lainnya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji ialah bagi Allah Rabbil Alamina, Tuhan semesta alam. Wassalatu wassalam, semoga salawat dan salam ala Sayyidina Muhammadin senantiasa terlimpah curahkan keharibaan sanjungan kita Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Semoga juga terlimpahkan kepada keluarganya dan para sahabat-sahabatnya. Wa ba'du, fahadhihi wasiyatul Mustafa. Maka adapun kitab ini, wasiyatul Mustafa alaihi salatu wassalam, adalah wasiat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam li Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu, kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu. Qala, berkata siapa Sayyidina Ali, da'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada suatu waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggilku, kata Sayyidina Ali. Fa khalaqtu, laku aku menyepi ma'ahu bersama Rasulullah fi manzilihi, di dalam rumahnya. Fa qala, lalu bersabda siapa Rasulullah li kepadaku, ya Ali, wahai Ali, anta minni bimanzilati Haruna min Musa alaihi salam, engkau di sisiku memiliki kedudukan laksana kedudukannya Nabi Harun di samping atau di sisi Nabi Musa alaihi salam. Ghaira annahu, cuma kecuali bahwasanya la nabiyya ba'di, ialah tidak ada nabi setelahku. Ini adalah suatu kedudukan yang luar biasa yang disandangkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Sampai Rasulullah menyandingkan kedudukannya Sayyidina Ali laksana Nabi Harun dan Nabi Musa. Cuma bedanya antara Nabi Harun dan Nabi Musa, keduanya sama-sama nabi. Kalau Sayyidina Ali dengan Rasulullah, kalau Rasulullah adalah utusan Allah, Sayyidina Ali tidak ada nabi lagi setelah Rasulullah, hanya manusia biasa. Hal ini juga diakui oleh beberapa redaksi hadis lainnya. Sebagaimana sabda Rasul, ana madinatul ilmi wa aliyu babuha.
Ini gak oleh campur bahasa Madura ini. Oleh. Soalnya orang Madura terlalu bahasa Malono. Oh, ada yang tidak Madura? Sebagaimana sabda Rasul, ana madinatul ilmi wa aliyu babuha. Saya ini adalah gudangnya ilmu, kata Rasulullah. Wa aliyu babuha, sedangkan Ali ini adalah pintunya ilmu. Begitu luar biasanya kedudukan Sayyidina Ali di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah melanjutkan sabdanya kepada Sayyidina Ali, inni usikal yauma biwasiyatin. Wahai Ali, sesungguhnya aku usikal yauma, pada hari ini akan berwasiat kepadamu biwasiyatin, dengan suatu wasiat. In anta hafiltaha, jika engkau menjaga wasiat ini, istahamidan, niscaya engkau akan hidup terpuji, wa mutta syahidan, dan engkau akan mati dalam keadaan syahid. Wa ba'atsakallahu yaumal qiyamati faqihan aliman, dan kelak Allah akan membangkitkan kamu pada hari kiamat dalam keadaan faqih, juga dalam keadaan alim. Maksudnya faqih, ketika engkau menjaga dan mengamalkan wasiat-wasiatku ini, kata Rasulullah kepada Sayyidina Ali, maka engkau kelak akan dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat menjadi kelompok orang-orang yang faqih dan kelompoknya orang-orang yang alim. Karena kelak di akhirat ini macam-macam kelompok dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kelompoknya ahlul Quran, ada kelompoknya para fuqaha, ada kelompoknya para wali, ada kelompoknya orang-orang alim. Semua itu dikelompokkan masing-masing oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Sayyidina Ali, kata Rasulullah, mengamalkan wasiat ini, termasuk kita semua, maka insya Allah kita akan hidup dalam keadaan terpuji dan akan dimatikan oleh Allah dalam keadaan syahid, dan juga akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan alim dan faqih, yaitu termasuk golongan yang ahli fikih. Apa saja wasiat-wasiat itu? Kata Rasulullah, ya Ali, ini termasuk wasiat yang pertama. Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, man akalal halala, barang siapa akala, yang mengkonsumsi al halala, kepada makanan yang halal, sofa dinuhu, maka akan jernihlah agamanya, wa raqqa qalbuhu, dan akan semakin lembutlah hatinya, walam yakun li da'watihi hijabun, dan tidak akan pernah ada tirai atau hijab bagi doa orang tersebut. Ini sesuatu yang luar biasa. Dalam agama Islam yang diperhatikan adalah hal yang kecil, hal yang sepele, tapi selalu kita konsumsi ini. Karena dalam urusan ibadah, ibadah apapun pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma kan tolak ukurnya ketika kita mengkonsumsi sesuatu yang tidak halal. Ketika makanan sudah menjadi daging, ketika minuman sudah menjadi darah, lalu dari makanan dan minuman itu terkonsumsi dari sesuatu yang haram, ini yang repot. Sebanyak apapun ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ini nilainya kosong. Makanya di dalam Al-Quran juga disebutkan, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang melakukan satu kebaikan saja, maka Allah akan membalas 10 kali lipatnya. Bukan berarti al-hasanat di dalam Al-Quran itu yang penting kita melakukan sholat umpamanya. Dalam hal segala aspeknya, kebaikan termasuk apa yang kita konsumsi itu halal atau tidak, bersih atau tidak. Makanya ini menjadi sesuatu yang sangat diperhatikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ketika ada kadang orang banyak melakukan ibadah tapi hatinya tetap keras saja, tidak ada lembut-lembutnya sama sekali. Ini menjadi paling tidak tolak ukur bagi kita.
Atau ketika seseorang itu ingin melaksanakan ibadah malas, kayaknya selalu mengundur-undur ibadah, atau bahkan ketika mau sholat berjamaah saja kayaknya malas. Padahal sholat berjamaah itu termasuk salah satu bentuk yang diperhatikan oleh Rasulullah SAW. Ini sesuatu yang perlu diperhatikan. Ada apa kira-kira dengan saya? Jangan hanya tentang masalah malas atau semangatnya, tapi juga harus dilihat tentang apa yang menjadi konsumsinya sehari-hari. Sudah halalkah? Atau sudah bersihkah? Atau sudah sesuai dengan standar syariahkah? Itu yang perlu kita perhatikan. Sehingga Rasulullah bersabda seperti ini kepada Sayyidina Ali itu sesuatu yang luar biasa. Ini yang sering kita sepelekan dalam hal kehidupan sehari-hari. Kalau masalah urusan ibadah, wah bentar lagi zuhur, sangat diperhatikan. Apalagi yang sangat diperhatikan itu adzan maghrib ketika bulan Ramadan. Yang sangat diperhatikan itu sangat diperhatikan adzan maghrib ketika bulan Ramadan. Karena apa? Waktunya buka puasa ya. Wah adzan lah. Tapi ketika sudah di luar bulan Ramadan, ternyata adzan maghrib sudah mulai dilupakan lagi. Tidak ditunggu-tunggu, padahal dari jam 3 sore itu. Kalau bulan Ramadan, adzan maghrib paling ditunggu. Kapan kira-kira adzan maghrib? Karena apa? Karena sudah tekanan perut mulai keroncongan. Ingin buru-buru berbuka puasa. Cuma bahasa plesetannya, ingin cepat-cepat bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Karena orang puasa itu luar biasa. Ketika orang puasa melakukan buka puasa itu, dia mendapat dua kebahagiaan. Kebahagiaan ketika dia berbuka itu sendiri, dan kebahagiaan ketika kelak akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini yang diperhatikan, perlu kita renungkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan jangan salah, ada orang yang beribadah tapi ternyata tak sampai amal ibadahnya itu ke langit pertama, tidak sampai. Ternyata apa? Banyak faktor yang menggugurkan amalan-amalan tersebut. Ada amalan seseorang yang kadang lolos dari langit pertama, dari penjaga langit pertama, karena setiap langit itu memiliki ada malaikat penyeleksi amal setiap hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibawa, setiap amal ini dibawa oleh malaikat hafadhah ke langit pertama. Sampai langit pertama diseleksi, ternyata lolos. Sampai langit kedua belum tentu tembus, kadang gugur karena banyak-banyak faktor. Ini yang menjadi sahabat Mu'adz bin Jabal itu nangis luar biasa. Hadisnya panjang, saya tidak mau terlalu banyak berbicara hadis, yang jelas intinya seperti itu sudah. Mu'adz bin Jabal ini nangis luar biasa ketika Rasulullah menjelaskan tentang amalan yang kadang amalan seseorang itu tidak pernah tembus sampai ke langit 7. Hanya gugur begitu saja. Karena apa? Banyaknya kelalaian yang telah kita lakukan. Banyaknya keteledoran-keteledoran yang kita lakukan, termasuk tentang urusan ya makanan ini. Lalu Rasulullah melanjutkan, ya Ali, wahai Ali, man akala syubuhati, barang siapa yang mengkonsumsi makanan yang syubhat. Syubhat itu tidak halal juga tidak haram. Di antara halal dan haram itu tengah-tengahnya ada sesuatu yang syubhat samar. Makanya ini harus sangat diteliti juga. Kalau halal haram sudah jelas, halal jelas, haram ya sudah jelas. Tapi di antara halal dan haram itu ada sesuatu yang samar, namanya itu syubhat. Syubhat ini kalau untuk orang-orang tasawuf ya sangat dihindari, karena kecondongan syubhat ini adalah mendekati kepada sesuatu yang haram, tidak mau. Kalau saya masih mau-mau saja kan, apalagi orang-orang politik masih mau-mau saja kepada sesuatu yang syubhat. Sehingga walaupun apa helahnya, walaupun alasannya ada saku kanan saku kiri ya, tetap ujungnya ya tetap buat itu uang syubhat. Jadi kata Rasulullah, man akala syubhati, barang siapa yang mengkonsumsi barang-barang atau makanan yang syubhat,
Apa konsekuensinya, efek sampingnya? Istabaha alaihi dinuhu, maka akan juga samar agamanya, tidak jelas. Sudah mulai tidak diakui oleh penduduk langit sudah agamanya. Ini ngaku-ngaku Islam tapi kok samar-samar sudah. Wa adlama qalbuhu, dan akan menjadi gelap hatinya. Sesuatu yang subhat itu mampu menggelapkan hati. Ini sesuatu yang subhat. Lalu bagaimana yang haram coba? Yang subhat saja mampu menggelapkan hati dan menyamarkan agama. Ada orang Islam apa benar? Ngagona Islam, tapi makin enggak ke subhat. Akhirnya menjadi sesuatu yang tidak jelas. Wa man akalal harama, dan barang siapa yang mengkonsumsi makanan yang haram, mata qalbuhu, maka akan mati hatinya. Wa khaffa dinuhu, dan akan menjadi ringanlah agamanya, sehingga menjadi tipislah agamanya. Wa dha'ufa yaqinuhu, dan akan menjadi lemahlah keyakinannya. Wa hajaballahu da'watahu, dan Allah akan menghijab terhadap doa-doanya. Wa qallat ibadatuhu, dan akan semakin sedikitlah perbuatan ibadahnya. Ini dampaknya. Kata Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, orang yang makan makanan yang haram itu dia pasti akan ditimpa atau mendapatkan rasa malas di dalam dirinya untuk melaksanakan ibadah, baik dia sadar ataupun tidak, pasti malas. Orang yang melakukan atau mengkonsumsi barang-barang yang halal, makanan yang halal, pasti di dalam dirinya ada semangat yang luar biasa untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik orang itu sadar ataupun tidak. Jadi sekuat apapun ketika seseorang sudah terbiasa mengkonsumsi barang haram, maka pada akhirnya akan putus asa. Seandainya pun dia ahli ibadah, tapi akan memiliki sifat yang putus asa. Ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada istilah sabar bagi orang yang di dalam dirinya sudah tercampur makanan-makanan yang haram. Mudah putus asa, tidak ada sabar lagi di dalam dirinya, mudah kecewa terhadap ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seringkali berontak terhadap takdir-takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah kita semua di sini adalah orang-orang yang menjalani takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Siapa yang bisa menentukan takdir kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita sukses, itu adalah takdir Allah. Kita apes, itu adalah takdir Allah. Kita bahagia, itu takdir Allah. Kita sedih, itu adalah takdir Allah. Kita tertawa, itu adalah takdir Allah. Kita menangis, itu adalah takdir Allah. Lalu siapa yang bisa melakukan takdir itu untuk diri sendiri kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, ketika ketentuan Allah yang seperti itu terjadi untuk kita, bagi orang yang di dalam dirinya terdapat sesuatu yang haram, maka orang itu akan mudah mengeluh dan menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang paling fatal. Ketika seseorang sudah gampang menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, konsekuensinya apa? Akibatnya apa? Akan jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di dalam Al-Quran disebutkan, wala tai'asu mir rauhillah, innahu la yai'asu mir rauhillah illal qaumul kafiri. Jangan gampang putus asa terhadap rahmat Allah, karena orang-orang yang mudah putus asa terhadap rahmat Allah itu tanda-tanda orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang demikian. Semoga kita terus yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang dilakukan atau ketentuan Allah kepada kita itu adalah sesuatu yang baik untuk kita sendiri. Memang Allah memberikan kebebasan kepada kita, memberikan kesempatan, silahkan berusaha semaksimal mungkin. Tapi pada akhirnya ketentuan Allah tetap berkuasa di atas usaha-usaha kita semua. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum sehingga kaum itu berusaha untuk merubah nasibnya sendiri. Tapi ingat, bukan manusianya yang merubah nasibnya, tapi pada akhirnya ketentuan Allah lah yang berkuasa di atas segala usaha.
Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyara. Allah lah yang menciptakan kita dan yang telah memilihkan kejadian-kejadian apapun di dunia ini untuk kita. Maka lahumul khiyarah. Tidak ada satu makhluk pun yang memiliki pilihan di dalam hidupnya. Semua adalah pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu contoh, kalau kita mau mengambil pilihan, seandainya kita bisa memilih, kita memiliki kemampuan untuk memilih, pada terojat tiaga toronan Habib, pada terojat tiaga toronan Nagiai. Tapi ternyata apa? Kita dilahirkan dari rahim yang berbeda. Kita dilahirkan dari rahim yang berbeda. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Allah menciptakan kita memang berbeda-beda. Toh pada akhirnya bukan karena orang tua kita yang mulia, bukan karena orang tua kita yang hina. Tergantung kepada kita bagaimana meraih kemuliaan itu sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya paling mulianya orang di antara kalian ini adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejauh mana ketakwaan seorang hamba, walaupun dia terlahir dari rahim yang hina, bukan keturunan bangsawan, tapi memiliki nilai yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah mengangkat derajat kita. Semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada kita. Semoga Allah memberikan kewaspadaan kepada kita, sehingga dalam sekecil apapun, seremeh apapun, kita senantiasa bisa mewaspadainya dalam sarana ta'abbudi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita betul-betul mencapai hakikat wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Teruslah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai kematian menjemput kita. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah bi niyatil qabul wa tamami kulli sul wa ma'mun wa salahi sya'ni zahiran wa batinan. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya aliyyu idza ghadiballahu 'ala ahadin wallahu a'lam. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.